video berikutnya, yaitu masih di pembahasan soal kemarin, yaitu motor berurutan. Jadi untuk diagram pengawatannya nanti akan saya bahas di video ini dari awal sampai akhir. Jadi tonton terus video ini supaya kalian yang belum paham tambah paham, ya. Yang sudah paham tambah paham, seperti itu. Nah, jadi untuk motor berurutan kemarin, untuk prinsip kerjanya kan kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, untuk di video kali ini kita langsung membahas untuk diagram pengawatannya. Jadi masukan MCB itu kita dapatkan dari fasa. Salah satu fasa dari 3 pas itu boleh kamu dapatkan dari R, boleh kamu dapatkan dari S atau T. Nah, oke. Ini ya, masukan MCB mendapatkan dari fasa, salah satu fasa, terus keluaran MCB itu masuk ke tombol stop, ya. Keluaran tombol stop masuk ke tombol start, ya. Keluaran tombol start masuk ke kontaktor, nah, ke koil kontaktor. Nah, untuk di video ini saya buatkan di koil A1. Boleh nanti kamu masukkan di A2. Kalau fasanya di A2 berarti netralnya nanti di A1. Oke, kita lanjut untuk netralnya. Kita seri, kita masukkan ke kontak bantunya overload. Nah, karena di sini saya menggunakan 2 motor yang masing-masing kerjanya beda-beda, maka saya kasih pengaman sendiri-sendiri. Jadi untuk pengaman overload kontak bantunya ini kita seri. Nah, kita seri keluaran dari overload yang pertama, NC pertama, kita masukkan ke NC overload yang kedua, lalu kita dapatkan netral seperti ini. Sampai sini rangkaian ini sudah bisa digunakan, tapi belum bisa mengunci. Ketika kamu tekan tombol start, nanti ada arus yang masuk sehingga kontaktor ini mengunci, tapi selama tombol itu kamu tekan. Ketika dilepas, dia tidak bisa mengunci kontaktor. Nah, maka kita buat penguncinya dengan menggunakan tombol kontak bantu NO-nya kontaktor. Oke. Dimasukkan dari kontak bantu NO kontaktor ini kita dapatkan keluaran dari tombol stop. Nah, seperti ini. Terus yang kontak bantu satunya kita dapatkan dari keluaran tombol start. Nah, ini sudah jadi rangkaian untuk motor yang pertama, ya. Rangkaian penguncinya motor yang pertama. Nah, di soalnya untuk motor yang kedua itu kan belum bisa berputar kalau motor pertama belum berputar. Maka didapatkan dari mana? Nah, kita dapatkan di A1-nya, A1 kontaktor, atau kita dapatkan di jalur setelah keluaran tombol start. Ya. Nah, jadi masukan dari tombol stop ini kita dapatkan keluaran tombol start, ya. Kita couple di keluaran tombol start. Lalu untuk keluaran dari tombol start yang kedua kita dapatkan sumber dari kontaktor yang kedua. Oke. Setelah itu netralnya kita couple, lalu kita buat penguncinya, ya, pengunci di kontaktor yang kedua. Seperti yang pertama tadi, ya. Untuk masukannya kita dapatkan dari apa? Kita paralelkan, ya. Kita paralelkan dengan tombol start, atau masukannya kita dapatkan dari keluaran A1 kontaktor yang pertama. Itu kan satu jalur, ya. Selanjutnya untuk keluarannya kita dapatkan dari keluaran tombol start yang kedua. Nah, paling gampangnya diparalelkan dengan tombol start, gitu aja. Oke. Ini untuk rangkaian penguncinya, rangkaian kontrolnya sudah bisa digunakan. Jadi kalau kita tekan tombol start, maka motor pertama akan berputar, dan kita tekan tombol start yang kedua, motor kedua akan berputar, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk ini, lampu. Kita memberikan sumber untuk lampu indikator overload, yaitu di L3. Kita dapatkan dari mana? Nah, kita dapatkan dari fasa sebelum MCB atau sesudah. Yang penting dia mendapatkan fasa, ya. Lalu kita dapatkan masukan dari kontak NO-nya overload yang pertama dan yang kedua. Nah, kita paralelkan seperti ini. Nah, kita paralel, lalu keluarannya kita dapatkan dari lampu, ya. Lampu kita dapatkan netral.
netral langsung ya, jangan dilibatkan dari kontak bantu NC-nya OL, tapi langsung netral sumber. Oke. Selanjutnya yaitu lampu indikator. Lampu indikator, apabila kontaktor pertama bekerja maka lampu indikator ini nyala. Lampu indikator kedua nyala kalau kontaktor yang kedua nyala, seperti itu. Nah, cara mudahnya kita dapatkan dari mana? Dari ini A1. Pokoknya yang masih satu jalur dengan A1. Oke. Satunya dapatkan netral. Nah, untuk lampu yang kedua ini juga sama, dapatkan A1, satunya dapatkan netral. Nah, ini untuk rangkaian kontrolnya sudah jadi. Sekarang kita lanjut untuk ke rangkaian daya. Ya, masukkan dari MCB 3 pas, kita dapatkan sumber dari 3 pas. Yang pertama kita ambil dari fase R, nah, sampai masuk ke kontak utama, kontaktor utama, keluarannya masuk ke kontak overload. Nah, kontak utama overload, keluaran dari kontak utama overload, baru masuk ke motor. Seterusnya sampai ini. Kabel tiga-tiganya ini terhubung ke motor. Nah, seperti ini. Nah, sekarang lanjut yang ke kontaktor yang kedua, motor yang kedua. Kita dapatkan setelah MCB seperti ini ya. Kita dapatkan setelah MCB, sama kita sambung terus sampai terminal 3 motor ini terhubung sumber 3 pas. Nah, ini sudah selesai ya. Sudah bisa digunakan. Nah, saya akan mensimulasikan. Jadi saya akan mensimulasikan apabila ada arusnya, ya. Apabila ada arusnya, kita ibaratkan. Nah, ibaratkan warna merah ini adalah arus. Jadi mula-mula rangkaian ini belum kita apa-apakan, itu arus sudah terhubung di rangkaian yang tertutup. Seperti itu ya. Nah, ini arus sudah masuk sampai sini. Nah, sampai sini dia berhenti karena ada rangkaian terbuka seperti itu. Oke, kita coba MCB ini kita on kan. MCB satu pas ini kita on kan. Nah, maka arus akan terhubung lagi di rangkaian yang tertutup seperti ini ya. Nah, arus akan berhenti di rangkaian terbuka. Kita MCB 3 pasnya juga kita hidupkan. Nah, sama. Jadi yang warna merah itu kita ibaratkan arus ya. Ibaratkan arus listrik yang terhubung di rangkaian tertutup. Oke, selanjutnya yaitu ini. Kita tekan tombol start. Oke, kita tekan tombol start. Nah, maka motor satu akan berputar. Seperti itu. Ya, motor satu akan berputar. Ini yang warna merah-merah ini adalah arus. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kalau bisa kita lanjut. Kita tekan tombol yang kedua. Nah, ditandai dengan lampu indikator warna kuning nyala, motor kedua juga hidup. Nah, seperti ini. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, kalau kita stop, nah maka motor akan mati semua. Paham ya? Saya ulangi lagi. Jadi ketika tombol start ini kita tekan hanya sesaat saja, maka nanti motor akan berputar atau kontaktor akan menguji. Karena apa? Karena kita menggunakan penguji NO. Jadi ketika kontaktor ini mendapatkan sumber, NO ini akan tertarik menjadi NC, seperti itu. Jadi nanti tombol start ini sudah digantikan lagi dengan kontak NO. Seperti ini. Nah, ini kan saya tekan sesaat. Nah, maka arus akan mengalir di rangkaian tertutup. Seperti ini, motor satu berputar, terus lanjut motor 2 berputar. Nah, contohnya kalau trip, kita coba trip di motor yang pertama. Motor pertama ini trip. Nah, maka nanti akan seperti ini. Nah, ditandai dengan lampu indikator L3 ini nyala, warna merah. Nah, ketika trip seperti ini, kita nggak bisa tekan tombol start. Nah, sudah nggak bisa hidup. Ya. Karena apa? Karena terjadi overload sehingga mengalami pemutusan pada rangkaian kontrol. Nah, ini OL1 ini akan terbuka menjadi NO, sehingga aliran arus listrik itu tidak bisa terhubung. Ya. Sampai sini paham ya? Oke, kita kembalikan lagi untuk overloadnya, kita reset. Nah, ketika kita reset, ini sudah kembali normal lagi, kita sudah bisa menggunakan. Nah, ini juga kita langsung di S2 ini nggak bisa, ya, nggak bisa. Karena apa? Karena rangkaian yang
pengunci pertama itu belum bekerja, karena kan ini didapatkan di keluaran kontak bantu. Kalau didapatkan dari kontak masukkan kontak bantu, maka ini tidak usah menunggu rangkaian pertama bekerja, rangkaian kedua sudah bisa bekerja sendiri. Seperti itu ya, sampai sini bisa dipahami. Kalau masih kurang paham, silakan hubungi di nomor yang ada di video ini. Nah, nanti silakan ditanyakan. Oke. Untuk pengawatan dalam komponennya, silakan ditonton di video ini. Nah, silakan ditonton nanti sampai selesai ya, untuk pengawatan dalam komponen beneran. Oke, silakan ditonton. Saya tak ngopi dulu.